Rasulullah sendiri bilang ketika ada sahabat Rasul yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana manusia cerdas itu? Rasulullah sendiri menjawab gitu kan, bahwa manusia cerdas itu adalah manusia yang selalu mengingat kematian, kematian dan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya bekal untuk hidup setelah kematian. Begitu. Itu orang yang paling cerdas itu tentu saja Rasulullah SAW. Betul nggak? Iya, beliau selain pemuka agama juga pemuka apa? Pemuka negara. Iya nggak? Bagaimana menyampaikan Islam sampai ke seluruh penjuru dunia dengan usia beliau yang terbatas, dengan usia manusia yang terbatas. Bagaimana caranya? Kalau misalkan kita nih ya, yang ya mungkin masih belum cerdas kan gitu ya, kira-kira menyampaikan Islam sampai ke umat beliau yang paling terakhir itu kira-kira ngapain? Ya, kira-kira apa yang kita lakukan kan gitu, door to door, face to face dakwahnya gitu kan ya. Jadi dengan usia yang nggak sampai 100 tahun, ya nggak sampai 100 tahun, tapi seluruh penjuru dunia itu menerima Islam. Bagaimana caranya? Bahkan sampai ratusan tahun Islam yang nanti berkembang kan gitu ya, atau apa namanya, menyeluruh ke seluruh penjuru dunia. Nah, ini bukti bahwa Rasulullah adalah bukan hanya apa namanya, bahwa beliau itu cerdas, mampu apa namanya membawa atau menyampaikan atau tabligh apa yang Allah sampaikan kepada beliau disampaikan juga kepada seluruh manusia, bukan hanya di Jazirah Arab, tapi seluruh penjuru dunia sampai harus menerima Islam begitu. Nah, ini kecerdasan bukti dari sekian banyak bukti yang membuktikan bahwa beliau itu adalah manusia yang cerdas begitu. Nah, lalu apa lagi kan gitu ya? Metode berpikir seperti apa lagi? Yang gitu ya? Ya, nyambung dari pertanyaan dari Bang Taufik. Metode berpikir seperti apa lagi yang kalau misalkan sudah ada contoh berpikirnya, kan begitu ya? Manusia cerdas, apa namanya? Rasulullah sendiri bilang ketika ada sahabat Rasul yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana manusia cerdas itu? Rasulullah sendiri menjawab gitu kan, bahwa manusia cerdas itu adalah manusia yang selalu mengingat kematian, dan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya bekal untuk hidup setelah kematian. Begitu. Itu. Nah, maka ketika kita apa namanya membahas tentang manusia cerdas gitu ya, maksud saya adalah bahwa bagaimana akal kita itu ya mengolah data yang masuk, yang ditangkap oleh panca indera, lalu kemudian dicerap ke otak, gitu kan ya, lalu digabungkan dengan maklumat sabiko, lalu diberikan kesimpulan, diolah oleh akal, memberikan kesimpulan, dan kesimpulan ini berupa pemahaman, sehingga apa? Dilakukan atau tidak nih, sesuai faktanya tadi kan gitu ya. Nah, ini baik atau buruk. Nah, maka sebetulnya bahwa manusia cerdas itu adalah dia mampu mengolah itu semua. Akalnya mampu apa namanya menangkap data yang ada oleh panca indera, lalu disimpan di dalam otak, lalu digabungkan dengan maklumat sabiko, diolah sedemikian rupa sehingga apa namanya menghasilkan kesimpulan berupa pemahaman begitu. Dan manusia itu tidak melakukan apapun kecuali sesuai dengan pemahamannya begitu. Manusia itu tidak akan melakukan sesuatu yang di luar pemahaman dia begitu. Maka Rasulullah, kita balik lagi ke Rasulullah ya, apa yang dipikirkan oleh Rasulullah, apa yang apa namanya yang menjadi beliau cerdas, bahwa gorizah beliau ya, lalu hajatul uluhiyahnya beliau ya, itu sangat-sangat bisa dikontrol oleh beliau, sangat-sangat bisa dikendalikan oleh beliau. Dikendalikan dengan apa kira-kira? Dikendalikan dengan wahyu Allah. Kalau wahyu Allah berupa aturan-aturan tadi, itu kan ya, yang apa namanya, yang mampu mengontrol hajatul uluhiyah dan mampu mengontrol gorizanya gitu ya, hingga sesuai apa yang Allah mau gitu, dengan akalnya tadi. Kenapa hewan itu tidak dikasih akal? Kenapa hewan tidak diberikan aturan-aturan oleh Allah?
Misalkan apa namanya, Allah memberikan aturan hidup pada hewan. Kenapa? Tidak memberikan itu, kenapa? Karena hewan tidak dikasih akal. Hewan nggak dikasih akal. Ya. Kalau misalkan hewan dikasih akal, maka turun tuh aturan-aturan di hidup untuk hewan-hewan. Maka apa namanya, naluri menyembah, naluri mempertahankan diri, ya kan ya, naluri melestarikan keturunan, itu mereka yang namanya hewan ini nggak ada aturan sama sekali. Dia melakukan itu semua, menjalani gharizah dan hajatul ruhiyah tadi sesuai caranya sendiri. Ya, karena nggak dikasih aturan, karena nggak dikasih akal. Beda dengan manusia. Nah, manusia yang cerdas itu ya dia mampu mengolah akalnya tadi ya dengan aturan-aturan hidup yang Allah berikan, ya, agar mampu mengontrol hajatul uluhiyah dan kebutuhan fisik tadi ya, dan nalurinya begitu. Sehingga apa? Sehingga perilakunya itu sesuai apa yang Allah mau. Ya, sehingga apa? Dia itu apa namanya, bekal di akhiratnya luar biasa gitu. Ya, itu manusia cerdas. Jadi kalau menurut saya, kenapa berpikir yang jauh-jauh banget kan gitu. Padahal kita sendiri metode berpikir dalam Islam itu sudah punya gitu ya. Nah, itu cara berpikir yang luar biasa. Sehingga maklumat sabikoh dan data yang baru yang baru ditangkap oleh panca indera itu masuk ke otak, itu akal itu luar biasa menyimpulkan sesuatu. Sehingga apa? Sehingga oh ini baik nih, oh ini buruk nih. Kalau menurut pedoman Allah ini baik nih, kalau menurut pedoman Allah ini buruk nih kan gitu. Maka itu efeknya kepada itu pengendalian kepada gharizah kita. Marah kita, marahnya Allah. Ya, itu enggak? Ya, kita punya marah, gitu ya. Tapi bukan marah apa namanya? Ya, misalkan ada seseorang yang ya udah marah-marah aja kan gitu ya. Tumpahin semua marahnya kan gitu ya. Biar nanti habis semua marahnya kan gitu. Enggak apa-apa saya dimarahin kan gitu. Itu yang salah kan gitu ya. Justru marah kita itu harus dikendalikan sehingga marahnya kita itu yang disukai oleh Allah dan Rasulnya gitu. Lalu bahagianya kita, bahagia ini termasuk apa? Gharizah apa nih? Naluri apa? Bahagia. Naluri naluri apa? Mempertahankan diri, suka, benci, bahagia, emosi, ya kan ya, marah, itu semua gharizatul baqo atau naluri mempertahankan diri. Itu suka kita hanya suka menyukai yang Allah suka. Kita benci kepada hal-hal atau perkara-perkara yang Allah benci. Itu ketika akal kita mampu mengendalikan gharizah kita sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Itu sebetulnya ya, sehingga efek atau potensi kecerdasan itu ada pada diri kita. Seperti halnya Rasulullah ketika diludahin, ya kan ya, ketika apa namanya, ditindas, dipersekusi, selanjutnya disakitin, ya kan ya, dizolimi kepada badan dia, kepada badan beliau, gitu ya, nggak marah Rasul. Tapi ketika agamanya dihina, Rasulullah langsung cabut pedang, kan gitu, dan siap menempa siapa saja yang menghina agama beliau. Begitu. Itu marahnya Allah, kan gitu ya. Itu sudah dikendalikan oleh wahyu Allah tadi. Itulah kecerdasan yang luar biasa. Ya, jadi milik Rasul. Iya, betul. Paham ya? Ya. Oke. Kalau saya kasih contoh begini. Misalkan ada seseorang, contoh yang lain ya. 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 Misalkan ada seseorang atau mungkin saya berteman dengan Bang Wede, kan gitu ya. Saya berteman Bang Wede. Suatu hari Bang Wede ini mengkhianati saya. Mengkhianati saya, istilahnya berlaku sesuatu yang membuat saya ini benci, gitu kan ya. Apa yang saya lakukan? Apakah saya membalas kebenciannya? Apakah saya balas dendam? Kan gitu ya. Kira-kira kalau menjadi manusia cerdas itu apa yang dilakukan? Apa yang harus dilakukan ketika kita harus menjadi manusia cerdas? Seperti hanya Rasulullah, kan gitu. Ketika ada seseorang yang mengkhianati kita, ya, dan menyakiti hati kita, ya sudah saja, gitu ya. Ketika dia mengkhianati saya, misalnya kita, kan gitu ya, itu adalah perbuatan dia, dan nanti urusannya sama Allah, betul nggak? Dan kita hanya korban saja. Nah, sebagai korban nih, apa yang harus kita lakukan? Sebagai korban apa yang kita lakukan? Bersabar. Ketika kita bersabar, maka itu adalah kebaikan, apa namanya, suatu aktivitas yang menjadi nilai plus untuk kita sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau misalkan
kita balas ya kebencian tadi, atau kita balas dendam lah ya, karena dia sudah mengkhianati kita, terus kita balik mengkhianati dia kan gitu ya, balas dendam lah istilahnya gitu ya. Nah itu jadinya tidak cerdas gitu loh. Maka kita juga akan menjadi satu yang hina juga di mata Allah. Begitu. Ketika teman kita itu berbuat menipu kita, maka itu urusannya sama Allah, ya kan ya. Artinya dia mendapat dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala karena menipu orang. Nah kita sebagai korban jangan kemudian kita menipu juga sebagai balas dendam kan gitu. Begitu kira-kira. Oke lah kita marah kan gitu ya. Tapi harusnya marah itu disalurkan kepada apa? Kepada hal-hal yang memang itu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Itu manusia cerdas. Ya. Nah ini secara individu ya, kita belum bahas secara kelompok, belum juga bahas secara negara. Oke, baik, mungkin itu ya. Wah, luar biasa. Teman-teman barangkali ada tanggapan. Ini barangkali dari teman-teman tanggapan dari apa yang telah disampaikan oleh Bang Nur Salim. Luar biasa dari pemaparan contoh dari